Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Nah, buat hari ini saya membawakan sedikit sharing singkat tentang pekerjaan pelayanan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku sesuatu yang berbeda antara pelayanan dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, sering kali banyak kita di antara kita anak-anak Tuhan hanya fokus dalam hal pekerjaan Tuhan, hanya fokus melayani Tuhan, fokus hanya bermain musik, fokus juga hanya untuk menjadi singer, fokus hanya untuk menjadi WL. Tapi mungkin hubungan kita dengan Tuhan itu kurang, saudaraku. Hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Kita punya hubungan doa dengan Tuhan, punya hubungan pujian penyembahan secara pribadi dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, itu penting saudaraku supaya kita tidak menjadi Kristen yang lemah, karena saat kita berhubungan dengan Tuhan di situ kita benar-benar dikuatkan. Nah, mungkin sering terjadi dalam pelayanan itu banyak orang berkata, saya bosan melayani, saya sudah jenuh melayani Tuhan. Karena apa? Itu biasanya karena dia melakukan itu rutinitas, tapi dia tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Akhirnya apa yang dikerjakan itu ada batas kesenangannya. Makanya kita coba belajar dari kisah antara Maria dan Marta. Kita buka di dalam Alkitab kita, itu dikasihnya seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta dan menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku yang membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, sebenarnya tidak salah saudaraku kalau kita melayani Tuhan seperti Marta ini sibuk mengerjakan hal-hal yang mungkin ya seperti pelayanan, dia sibuk melayani Tuhan Yesus sebagai tamu di rumahnya. Sebenarnya kalau secara manusiawi itu wajar-wajar aja. Tapi yang penting kita tahu bahwa yang kita layani itu bukan hanya manusia, tapi dia adalah pemilik segalanya, pemilik kehidupan kita. Nah, justru di saat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, itu memberikan dampak lebih besar jauh dari apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita melayani itu dan ini. Nah, di sini kita melihat tindakan dari Maria sangat luar biasa. Karena saya percaya dia melihat dari sisi lain, dari tamu yang datang itu bukan hanya manusia biasa. Mungkin dia melihat cahaya kemuliaan dari Tuhan sendiri dalam perkataan Tuhan kepadanya, membuat dia tertarik untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sementara si Marta, dia sibuk mengurus urusan dapur, dia mungkin sibuk buat makanan, buat minuman. Sebenarnya tidak ada yang salah. Nah, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan pun seringkali seperti itu, saudara. Kita sibuk melayani di gereja, sibuk melayani di PDO, kita sibuk melayani mungkin di marga-marga, di komunitas yang lain. Bahkan sampai kita lupa berdoa, sampai kita juga tidak perlu lagi menyembah Tuhan secara pribadi di kamar kita atau di waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kita hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi jauh lebih penting kalau kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, kalau kita membangun itu, saya percaya kita melayani Tuhan tidak ada kata-kata jenuh dan tidak ada kata-kata bosan. Karena apa? Kita punya hubungan yang baik dengan yang punya pelayanan itu, yaitu Yesus sendiri. Nah, seringkali terjadi orang tidak mau melayani karena tidak nyaman lagi di situ. Karena apa? Yang dilayani itu manusia, mungkin dia tidak memahami yang dilayani dia itu Tuhan. Nah, akhirnya ada kala juga mungkin bukan karena orang lain di situ, tapi manusia itu pada dasarnya sifatnya itu suka bosan gitu, jenuh. Manusia itu tidak suka dengan rutinitas yang selalu monoton. Nah, sering kali terjadi dalam pelayanan pun seperti itu. Saya sudah melayani
15 tahun, saya sudah melayani 20 tahun, atau saya sudah melayani 5 tahun. Berhenti dululah, break dululah, saya mau seperti masyarakat biasa aja, nggak usah melayani. Nah, itu biasanya karena dari dasar dia membangun mengikut Tuhan itu hanya melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, bukan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan setia melakukannya. Tapi jauh dari itu, kita mau tidak pelayanan atau tidak, bukan pelayanan, ini penting ya. Mau pelayanan atau tidak pelayanan, yang penting hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Apalagi di zaman pandemi ini, justru ini momen yang sangat tepat untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa hari ini bergereja secara fisik bersama-sama, tapi kita bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan lebih banyak waktu kita di rumah. Harusnya kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Jujur aja saudara, saya justru di masa pandemi ini justru hubungan saya dengan Tuhan lebih baik, dan doa saya justru lebih meningkat dibandingkan dulu saya rutin melakukan aktivitas gereja dan juga di dalam pelayanan komunitas-komunitas yang lain. Jadi ini hanya sekedar renungan sore buat kita, supaya kita beriman kepada Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita punya hubungan yang baik kepada pemilik langit dan bumi dan pemilik hidup kita, saya percaya hidup kita pasti dalam genggaman Tuhan. Dan percayalah, mari kita ambil bagian yang terbaik seperti Maria itu, yang lebih memilih dekat dengan Tuhan, dalam artian punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Demikian saudaraku, biarlah kita terus kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita jenuh untuk hidup, bosan untuk hidup, bosan untuk menjadi anak Tuhan. Tapi ingat, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, muka kita akan bersinar terus, semangat kita akan terus menyala. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Biarlah ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.